packaging-nya. Betul. Packaging-nya yang memang harus kita tingkatkan Ya. lagi. Dari packaging dari sisi promosinya, hospitality-nya, services-nya itu sebenarnya harus kita tingkatkan. Di Banten tuh ada gunung ada, Betul. pantai ada, Betul. buatan ada, curug, everything what you need. Yes. Manfaatkan jalan tol ini, jangan sampai jalan tol ini hanya menjadi tadi aku bilang ya 6% jadi 1,5%, jangan cuman itu menjadi hal-hal cuma di atas kertas aja. Betul. Harus kita realisasi kuncinya, sinergi dan kolaborasi. Oke. Itu 2 kata kuncinya. Dari seluruh pihak, masyarakat, pemerintah daerah, pelaku usaha, kami selaku jalan tol ini harus saling bersinergi. Setuju. Al-Bagirs. Waduh, ada. Halo sobat kita, balik lagi barengan sama Zelvin di Ruang Kita Podcast. Luar biasa. Dan kita masih di venue tercinta kita di Horizon Ultima Ratu Serang yang selalu mensupport segala sesuatu dari Ruang Kita Podcast. Oke, dan pada kesempatan kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol juga. Kita bakalan kenalan, ini adalah salah satu orang yang pantas banget kita tanya-tanya. Dan kalau misalkan kamu mungkin ngelihat ada beberapa pembangunan terkait dengan infrastruktur jalan. Nah, ini bakalan Zelvin tanyain juga nih di sini. Apalagi yang lagi dikerjakan sekarang yaitu adalah tol dari Serang ke Panimbang. Nah, kita bakalan kulik kenalan juga karena kita udah kedatangan manajer pemasaran strategis dan juga pengembangan dari PT Wika. Ada Bapak Muhammad Al-Bagir. Terima kasih Pak Al-Bagir atas kesempatan dan juga waktunya nih. Sama-sama. Untuk bisa mampir dan juga ngobrol-ngobrol di Ruang Kita Podcast. Ya. Cuma kalau mau manggil Bapak, tapi kayaknya masih muda gitu loh. Manggilnya Abang aja kayaknya nih ya. Boleh. Oke. Abang juga sama. Bang Al-Bagir. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke proyek yang lagi dikerjakan ya Bang ya. Terkait dengan tol Serang Panimbang. Sebenarnya Abang Al-Bagir nih stay-nya apakah memang di Banten kah? Atau mungkin di luar Banten justru? Ya kebetulan kalau base-nya ya kerja tiap hari itu di Jakarta. Oke. Cuman kalau ada event atau ada undangan atau ada kebutuhan khusus ya aku ke site, ke project ke Rangkas Bitung. Oke, wow. Berarti memang base tinggalnya di Jakarta. Tapi kalau misalkan dari darahnya dari mana? Mix sih campuran ya, ada mix. Oke. Ada Makassarnya, ada Arabnya sedikit, ada Jawanya juga gitu. Tapi dari kecil sampai dewasa tuh di Jakarta. Dari kecil sampai dewasa di Jakarta. Oke. Makanya orang Jakarta. Orang Jakarta. Logatnya sih betul-betul gitu ya. Nah, iya bener nih. Mungkin makanya namanya ada Al-Bagirnya karena mungkin ada keturunan dari Arab itu tadi ya. Oke, luar biasa. Jadi memang base-nya itu tinggal di Jakarta sobat kita, dan kalau misalkan memang ada keperluan ya udah langsung ke site di Rangkas Bitung itu tadi. Ya. Proses pengerjaannya dari tol Serang Panimbang udah berapa persen sih, Bang? Oke. Sebelumnya aku mau sapa dulu nih. Boleh dong, mangga. Sobat kita ya. Halo sobat kita. Kenalin saya Muhammad Al-Bagir dari PT Wika Serang Panimbang, pengelola jalan tol Serang Panimbang. Mungkin aku yakin ya teman-teman sobat kita udah banyak mungkin yang lewat jalan tol Serang Panimbang. Betul. Mungkin mau berwisata ke Sawarna, ke Tanjung Lesung itu. Jadi banyak sebenarnya destinasi yang bisa kita tempuh ya lewat jalan tol Serang Panimbang. Nah, sebelum progres mungkin aku mau jelasin sedikit gambaran umum. Boleh dong. Mas Zelvi terkait tol Serang Panimbang. Jadi tol Serang Panimbang ini merupakan salah satu proyek strategis nasional. Ya. Yang pertama kali itu dimulai di tahun 2017 pembangunannya. Jadi udah sekitar 8 tahun ya. 8 tahun gitu. Jadi tol Serang Panimbang ini terdiri dari 3 seksi. Ada Serang Rangkas Bitung sepanjang 26 kilo. Ada Rangkas Bitung Cileles 24 kilo sama Cileles Panimbang. Nah, karena jalan tol Serang Panimbang ini itu adalah PSN atau proyek nasional, sehingga ada satu skema kerjasama antara Wika dan pemerintah yang kita sebut namanya itu KPBU. Kerjasama pemerintah badan usaha. Nah, skema KPBU di jalan tol Serang Panimbang ini adalah sebagian seksi itu dibangun oleh kami, pengelola oleh Wika ya, sebagian lagi dibangun oleh pemerintah. Jadi itu bentuk dukungan pemerintah terhadap proyek strategis nasional, Mas Zelvian. Nah, saat ini itu dari tadi yang saya sampaikan ada beberapa seksi ya. Seksi yang Serang Rangkas Bitung itu sudah beroperasi sejak Desember 2021.
Kemudian yang seksi kedua itu di Rangkas Bitung Cileles saat ini sedang progres konstruksi. Oke. Konstruksinya itu sudah di 95%. Wow. Harapannya di bulan tahun depan ya, di semester 1 itu sudah bisa selesai dan dioperasikan. Nah, sedangkan yang tadi ya, porsi pemerintah tadi itu ada di seksi terakhir tuh di ujung. Yang 33 kilo dari Cileles ke Panimbang. Gitu. Itu sekitar, nah ini cukup ada beberapa paket-paket lagi nih Mas Delvian. Nah, kalau apa di tuh? seksi 3 ini. Jadi ada secara besar itu dibagi paket 3A dan 3B. Apa tuh Bang? Ya itu sebenarnya klasterisasi untuk pembangunannya aja. Cuman kalau 3A itu sudah hampir mau selesai 99%. Sedangkan yang seksi 3B itu masih ada proses pendanaan. Jadi ada kebutuhan pendanaan yang masih berproses di Kementerian Keuangan dan Kementerian PU. Wow. Kira-kira secara umum kayak gitu progresnya. Secara umum seperti itu, luar biasa. Oke. Sebelum kita lanjut lagi, kayaknya ada minuman mau masuk dulu Bang. Biar kita nanti ngobrolnya lebih enak, tenggorokan kita nggak kering. Halo. Selamat sore. Apa ini Mbak, bisa dijelasin? Java Sunset Coffee Mocktail dengan harga 45.000 sudah net. Oke. Jadi dia Java Sunset Mocktail. Luar biasa. Sugar, orange sama espresso. Oke, keren banget. Oke, thank you Mbak ya. Luar biasa. Oke, ayo kita cicip dulu Kita Bang cobain Al-Bagir. ya. Iya dong. Kayaknya enak banget nih. Kopi ini berarti nih ya. Sedep. Biasa ngopi berarti Bang? Pencinta kopi sih. Pencinta kopi, betul. Dan ini enak nih, ini salah satu kopi yang paling enak yang pernah gue cobain. Waduh, mantep. Apalagi kalau di proyek kalau nggak ngopi, aduh, pala puyeng kali ya. Itu dia bener. Bener. Nah, ini mantep banget tuh ya sobat kita. Kalau misalkan kamu juga pengen nyicipin dan juga ngerasain menu-menu yang tersedia di Horizon Ultima Ratu Serang, bisa langsung mampir aja ke sini. Mau staycation, mau ke restonya, atau mungkin kamu pengen ada kegiatan baik itu meeting atau mungkin wedding, bisa langsung di sini aja. Dicek aja di Instagramnya di @horizonultimaratuserang. Luar biasa. Oke, tadi sempat dijelasin Bang sama Abang gitu ya terkait dengan apa sih sebenarnya proyekan ini, dan juga tadi ada beberapa seksi dan juga bentuk dukungan dari pemerintah itu tadi terhadap proyek strategis nasional ini gitu. Salah satu tantangan terbesarnya apa sih Bang? Kan kalau misalkan kita lihat nih ya, kalau ngebuka atau buat proyek apalagi yang besar gitu, banyak sekali bisa dibilang pro kontra, polemik yang terjadi gitu. Nah, tantangan terbesar dalam proses dari PT WIKA itu sendiri dalam proses pembangunan dari tol yang berarti maksimal total berapa kilo tuh Bang? Total 83,67. 83,67. Tol terpanjang di Banten ya. Tol terpanjang di Banten bahkan gitu. Ya. Tantangan terbesarnya waktu itu apa Bang yang dirasain Bang? Oke, jadi yang sebenarnya ini udah cukup umum ya. Di proyek pembangunan, terutama di proyek konstruksi jalan tol, yaitu pengadaan lahan. Betul. Ini hal yang sebenarnya semua orang mungkin udah tahu ya. Betul. Dan memang setiap daerah itu punya karakteristik yang beda-beda nih Mas Elvan. Jadi sehingga memang kita sempat waktu itu benchmark ya ke beberapa jalan tol lain, lihat bagaimana sih strategi mereka dalam pengadaan lahan. Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang nggak bisa diterapin. Karena itu dari sosial ya berbeda masyarakatnya. Terus isu kultural juga ada bahkan. Kemudian konflik horizontal juga ada. Jadi ini cukup complicated. Jadi yang paling faktor paling yang membuat jalan tol itu terhambat sebenarnya ya, atau tantangannya ya, aku bilang bukan menghambat, tantangannya itu dari pengadaan lahan. Pengadaan lahan. Nah, kedua itu tentunya dari sisi pendanaan. Karena kita tadi yang aku sampaikan ya, kita itu ada porsi pemerintah, berarti kan ada unsur APBN di situ. Nah, ketika kita ngomongin APBN tentunya sangat terkait sekali dengan kebijakan dari pemerintah. Mungkin Mas Delvian ingat ya, di awal tahun tuh ada, sebelum awal tahun mungkin kita flashback lagi ke belakang, ada waktu itu COVID. Ada di sana realokasi anggaran. Infrastruktur yang sebelumnya misalnya sekian, itu direlokasi lebih untuk kesehatan. Itu satu. Kemudian juga baru-baru ini di awal tahun ada program efisiensi pemerintah. Nah, itu semuanya berpengaruh sekali Mas Delvian terhadap progres pembangunan gitu. Itu sih sebenarnya dua tantangan itu yang paling besar. Tantangan itu yang paling besar itu tadi ya. Ya seperti kita tahu ya, banyak banget bukan cuma di Banten aja gitu ya Bang, bahwa kejadian kayak misalkan
pengadaan lahan itu tadi, karena itu tadi mungkin ada beberapa kultur yang berbeda juga, dan itu juga segala sesuatu alhamdulillah bisa dikomunikasikan sampai akhirnya itu tadi bisa terselenggara dan juga terlaksanaan proyek ini. Mungkin butuh diberikan edukasi dan juga informasi juga ke masyarakat bahwa sebenarnya ini adalah salah satu cara juga dari negara untuk memudahkan infrastruktur dan juga lebih gampang lagi, karena ketika jalurnya atau mungkin jalannya udah lebih mudah lagi diakses, itu dampak ekonomi akan kerasa juga sebenarnya kalau misalkan seperti itu. Dan ini startnya itu dimulai di tahun 2017. Berarti sempat lewat COVID juga tuh. Pusing-pusingan berarti itu Bang. Parah. Gokil. Sampai akhirnya mulai amannya, mulai pulihnya di tahun berapa Bang? Jadi memang turun naik ya, karena kan tadi aku bilang faktor eksternal terutama faktor kebijakan pemerintah itu menjadi salah satu faktor utama dalam progres pembangunan jalan tol ini. Kalau sekarang sih alhamdulillah semuanya on track, berjalan. Dan tadi aku mau cuplik tuh statement dari Mas Zelvian yang perihal konektivitas pembangunan daerah. Jadi ini juga yang perlu mungkin diketahui oleh masyarakat ya dan sobat kita. Jadi Jalan Tol Serang Pandimbang ini konsep pembangunannya itu atau kenapa dia dibangun itu agak berbeda sedikit dengan jalan-jalan tol pada umumnya. Jadi kalau Mas Zelvian pernah ke Jakarta itu kan ada banyak jalan tol baru ya yang baru dibangun. Betul. Nah, di dalam kota khususnya atau di Trans Jawa itu jalan tol dibangun, objektifnya atau outputnya adalah sudah ada demand, sudah ramai demandnya, macetan nih, dibangun jalan tol baru, ruas baru untuk memecah demand. Nah kebalikannya, jalan tol Serang Pandimbang itu dibangun untuk create demand. Create demand justru. Jadi mungkin demandnya masih minim atau belum terbentuk. Jalan tol Serang Pandimbang dah hadir untuk meng-create demand. Wow. Karena mungkin Mas Zelvian juga tahu ya, mungkin ini semua orang sudah tahu bahwa ada disparitas ekonomi terutama antara Banten Utara dan Banten Tengah Selatan. Ya, setuju. Ya, saya saat ini juga pemerintah daerah saya yakin sudah mulai memperbaiki itu ya. Tapi kita butuh namanya akselerator gitu. Untuk mempercepat. Nah, disitulah Jalan Tol Serang Pandimbang sebenarnya hadir. Untuk sebenarnya meminimalisir disparitas ekonomi. Setuju. Antara Utara dan Banten, karena secara ini Mas ya, dulu sebelum kita bangun jalan tol ini, kita buat visibility study. Jadi dalam visibility study itu mengungkapkan atau memprediksi bahwa kalau jalan tol Serang Pandimbang terbangun, itu dapat memberikan dampak economic growth, PDRB growth di Banten itu 1 sampai 1,5%. Jadi kalau misalnya seingat aku Banten tuh sekarang sekitar economic growth-nya 5%-an ya. Itu bisa ke 6 sampai 6,5% hanya dari jalan tol ini. Hanya dari jalan tol ini. Wow. Berarti memang cukup berdampak dan juga sangat positif sekali hasilnya nanti ujungnya. Karena Mas ketika ada satu akses infrastruktur baru, tentunya demand itu muncul. Investor datang. Pembangunan ada. Orang-orang juga akhirnya mulai bertandangan ke Banten. Itu sebenarnya objektif dari dibangunnya jalan tol ini. Betul. Setuju. Dan itu tadi ya sobat kita, bahwa kalau misalkan kita lihat di Banten Selatan juga banyak sekali objek-objek wisata yang pokoknya keren-keren banget gitu loh. Dan sebenarnya banyak juga bukan cuman dari masyarakat Bantennya, dari luar Banten juga pengen, kayak misalkan Desa Warna, Tanjung Lesung, Taman Nasional Ujung Kulon. Itu sebenarnya banyak sekali yang pengen ke sana, cuman agak sedikit mager akhirnya karena itu tadi aksesnya jauhan. Apalagi kalau misalkan sudah long weekend, kita lewat Jalan Anyer lagi dengan kemacetan yang sangat luar biasa itu tadi. Dan diharapkan dengan adanya tol ini gitu yang tembus langsung ke Pandimbang, ini sangat mempersingkat waktu juga dan juga mempermudah koneksivitas itu sendiri. Luar biasa. Boleh dong kasih tepuk tangan dong. Ini keren banget nih. Dan ternyata itu satu-satunya di saat tol-tol lain itu dibuat untuk memecah demand, memecah kemacetan gitu. Ini adalah salah satu-satunya tol mungkin di Indonesia yang meng-create demand. Wow, ini keren banget. Dan itu tadi udah dijelasin bahwa nanti insya Allah akan naik sekitar 1
1-1,5%. 1-1,5%. Economic growth. Oke. Nah, kita ngomong ini dari PT Wika itu sendiri nih, Bang Albagir gitu ya. Dalam standarisasi apa ya bisa dibilang juga bahan-bahannya. Mungkin banyak juga nih orang-orang yang bertanya-tanya terkait dengan gimana nih, apakah ada proses standarisasi yang cukup tinggi terkait dengan bahan pembuatan tolnya, prosesnya, keamanannya, keselamatannya itu udah seperti apa? Bisa dijelasin nggak? Oke. Mengenai standarisasi ya, kita harus balik dulu ke desain sebenarnya sebelum jalan tol ini dibangun. Jadi jalan tol itu punya regulator, Mas Elvian. Itu ada kementerian dulu namanya PUPR, sekarang PU aja. Ada direktorat di bawahnya Bina Marga, ada Jalan Bebas Hambatan, bahkan di setiap kabupaten tuh ada namanya BPJN, Balai Jalan Nasional. Nah, jadi kita harus awal mula dari situ dulu, dari desain. Jadi desain itu di kita itu cukup berlayer-layer ya, proses reviewnya, approvalnya. Karena di desain itu tadi yang Mas sampaikan ada spesifikasi, ada metode di situ. Nah itu tentunya ada river standar yang kita harus penuhi. Ada SNI misalnya, atau misalnya ada standar-standar yang nggak tercapture di SNI, itu ada British standar. Ada juga Japan standar, American standar, banyak standar yang kita gunakan di sini untuk tentunya mengakomodir dari aspek kualitas dan keamanan jalan. Dan juga yang paling penting adalah mau nggak mau kan kita bisnis ya, Mas Elvian. Jadi dengan gimana kita buat satu produk jalan tol yang tentunya nanti minim pemeliharaan supaya ketika operasi cost-nya nggak terlalu besar. Jadi tadi dulu dari aspek desain. Jadi aspek desain itu sebenarnya udah bermulti layer ya. Bahkan ada tenaga ahli dari universitas terkait yang ikut serta. Untuk mengapprove, mereview gitu desain dari jalan tol ini. Kemudian dari desain perencanaan kita masuk ke pelaksanaan. Tentunya pelaksanaan ya mungkin Mas Elvian tahu ya Wika. Itu salah satu kontraktor BUMN terkemuka lah di Indonesia. Yang produk konstruksi kita tahu semua di mana-mana. Udah tahu semua, udah kelihatan. Ya, di internal juga kita sering dapat banyak penghargaan dari sisi quality dan lain-lainnya. Jadi saya rasa ketika perencanaan dan pelaksanaan yang di-mix, di-combine jadi hal yang baik itu outputnya juga bakal baik. Dan tentunya balik lagi gimana kita kasih produk yang bagus untuk masyarakat. Betul. Aja. Luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan dong, Bang Albagir dan juga PT Wika. Boleh kita minum lagi dong, Bang Albagir. Biar santai juga gitu ya. Dari tadi nunggu instruksi nih buat minum. Gak usah, kalau mau minum aja, santai aja. Santai ya. Santai aja. Berat pembahasannya nih sebenarnya nih. Jadi kalau misalkan mungkin sobat kita masih awam nih ya, Bang Albagir gitu, kayak misalkan ini bahasa-bahasa apa, dibuat sebahasa bayi mungkin biar paham gitu ya yang nonton ya. Siap. Gitu loh. Kadang saya juga ada bingung-bingung juga nih maksudnya apa nih bahas project-projectan gitu loh sobat kita. Dan tadi semoga saja udah kegambar lah sepal-sepil prosesnya seperti apa, dan juga dari itu tadi spesifikasi dan juga standarnya bukan cuman memilih barang secara sembarangan, tapi ada pakar-pakar juga yang dilibatkan, dan juga standarnya bukan cuman dari standar Indonesia. Kalau misalkan nggak ada dari standar Indonesia, ada British juga ada, Japan juga ada, dan juga banyak. Oke. Dari Bang Albagir sendiri gitu ya, selaku manajer pengembangan strategis dan juga pemasaran strategis dan juga pengembangan itu tadi. Tol Serang Panimbang ini melewati 3 daerah, Bang. Serang, Lebak, dan juga Pandeglang. Proses koordinasinya, Bang, yang selama ini dilakukan PT Wika dalam memperlancar proses dari pembangunan ini seperti apa, Bang? Apakah pusing mumet? Nih 3 Pemda nih ikut gitu. Di Serang beda lagi nanti obrolannya, nanti ada lagi di Lebak, ada lagi di Pandeglang. Prosesnya gimana, Bang? Jadi memang sebenarnya kalau ngomongin tupoksi project ya, project ini kan tupoksi di pusat sebenarnya. Nah, di daerah itu sebenarnya fungsinya lebih ke pengawasan. Jadi dan tadi pengawasan dan koordinasi. Jadi selama ini cukup baik ya. Kami sering sekali diundang hampir tiap bulan oleh pemerintah provinsi untuk bahas progres, bahas kendala, terutama tadi masalah pengadaan lahan. Itu setiap Pemkab cukup suportif ya, karena yang bisa supporting ke grassroots kan sebenarnya dari Pemkab. Betul. Gitu. Jadi ya baik sih, komunikasi koordinasinya baik. Memang tapi ada satu hal yang memang kami harapkan agar
pemerintah provinsi maupun Pemkab mungkin lebih meningkatkan lagi promosi jalan tol ini. Betul, gitu. Betul. Supaya apa? Supaya ya ntar bakal balik lagi ke pemerintah daerahnya. Betul. Ketika ada investor baru, pembangunan baru kan balik lagi ke economic growth di daerahnya, PAD di daerahnya. Gitu sih. Jadi kami berharap memang kita tingkatkan lagi sinergitas dan kolaborasi untuk sama-sama kita ngejual Banten nih. Ngejual Banten untuk investasi, untuk orang berwisata, itu sih, karena kita sudah punya jalan tol Serang Panimbang yang secara teknis ya, Mas Zelvi, itu bisa memangkas waktu tempuh sampai dengan 50%. Waktu tempuh sampai dengan 50%. Wow, berarti memang luar biasa efisien juga gitu ya. Jadi kalau misalnya biasanya kita hitung dari Jakarta ke Rangkas itu misalnya 3 jam, itu jadi 1,5 jam. 1,5 jam doang. Yang biasanya dari Jakarta ke Pandeglang sana, ke Tanjung Lesung itu bisa 4 jam, ini cuma 2 jam. Cuma 2 jam. Jadi ya mirip-mirip lah jaraknya, kalau mau ke Bandung atau ke Lembang atau ke Puncak, mirip-mirip. Jadi orang-orang Jakarta jadi punya banyak opsi untuk berwisata gitu. Betul, setuju. Dan itu tadi ya, bahwa yang perlu tinggal bentuk promosinya aja sih Bang. Kemarin tuh sebenarnya ini fun fact juga nih sobat kita. Kemarin tuh sebenarnya Zelvin main ke Pulau Pecang lewat Anyer akhirnya, karena kita masih bingung apakah sudah buka ini tol Serang Panimbang ini udah buka atau belum. Jadi kita tuh naik mobilnya tuh mobil pribadi. Ada yang naik travel, jadi dijemput dari tour agentnya. Nah, yang naik bus ini pakai tour agent, ternyata mereka sudah lewat tol itu Serang Panimbang. Dan ternyata sudah buka. Ya mungkin ini menjadi bisa dibilang juga mungkin masukan juga nih untuk teman-teman yang berada di sana dalam proses ini untuk promosinya. Apakah memang belum grand launching atau gimana sih Bang? Ya karena kan memang dari total 83 itu kan baru sampai Rangkas Bitung. Mas Zelvi. Jadi memang ada orang beberapa mungkin tour and travel itu lebih nyaman gitu dengan opsi jalan yang lama. Betul. Nah ini memang PR kita bersama. Betul. Ya, PR-nya Wika, Tol Serang Panimbang, PR-nya pemerintah daerah. Betul. Untuk kita harus buat nih semacam program kolaboratif yang benar-benar memanjakan orang-orang dari luar Banten datang ke Banten. Gitu loh. Nah kemarin kebetulan kita diundang ke salah satu acara asosiasi ya, PHRI mungkin. PRI di Lebak. Nah, di sana kita udah sepakat sih untuk buat sebuah program namanya kolaboratif marketing. Kolaboratif marketing. Antara pemilik usaha, hotel, restoran, kemudian travel agency dan lain-lain dengan pemerintah daerah, dengan tol. Nah, nanti detail programnya masih kita bahas. Nah, nanti kita tunggu. Tapi poinnya sebenarnya kita mau setiap orang terutama dari luar Banten ya, yang datang ke Banten itu kita ingin manjakan dengan promo, dengan aksesibilitas yang mudah, dengan package yang mereka udah tinggal duduk manis sampai. Betul. Nah itu yang sedang kita godok sih saat ini. Wow, luar biasa. Oh ya, jadi bukan cuma PR dari Wika saja, tapi itu tadi PR bagi pemerintah daerahnya juga agar bisa seluruh stakeholder gitu ya, agar bisa itu tadi, karena kita juga sebagai masyarakat yang akan menggunakan fasilitas itu dan sebisa mungkin ya itu tadi bisa merasakan dampaknya. Nah ngomong-ngomong soal dampak nih, bisa dijelasin nggak sih Bang Albargir, apa sih sebenarnya, kan pasti ada proyeksi ke depan, dampak apa yang akan diberikan khususnya? Kayak misalkan mungkin akan ada muncul beberapa titik-titik rest area atau mungkin juga titik-titik pusat oleh-oleh dan segala macam yang akan diadakan dan juga dibangun di tol Serang Panimbang ini, Bang. Oke. Kalau kita ngomongin jalan tol, tentunya yang jadi pusat pengembangan adalah koridornya. Koridor, betul. Koridornya berarti di exit tolnya, di gerbang-gerbang tolnya, di exit-exitnya. Jadi memang Mas Zelvin, saat ini existing kami melihat bahwa potensi paling besar di Banten, terutama Banten Tengah Selatan ya, adalah pariwisatanya. Betul. Itu potensi yang paling luar biasa. Betul. Aku kan kebetulan di pemasaran ya, jadi kita sering tuh bikin konten ke beberapa destinasi wisata. Itu mah jujur mohon maaf ya orang Bali ya, Bali mah lewat Mas. Bali lewat, sorry. Bali lewat. Iya. Jadi keren banget. Cuman memang tadi permasalahannya adalah
selain aksesibilitas, kalau aku lihat Ya. adalah packagingnya. Betul. Packagingnya yang memang harus kita tingkatkan lagi. Dari packaging dari sisi promosinya, hospitality-nya, servicesnya itu sebenarnya harus kita tingkatkan. Nah itu kita balik lagi itu sebenarnya potensi Banten yang perlu kita boost terus nih Mas Elvi. Betul. Karena itu yang paling menurut aku paling luar. Di Banten tuh ada gunung ada, betul, pantai ada, betul, buatan ada, curug, everything what you need, yes, it is in here gitu. Yes. Jadi itu sebenarnya potensi yang perlu kita gali. Nah kedua sebenarnya yang dari hasil riset kita juga, Banten Tengah Selatan itu adalah salah satu ternyata produsen buah-buahan, fruits ya, kelapa, terus apa namanya, beberapa komoditas buah-buahan lah. Itu salah satu yang terbesar juga di nasional. Di nasional. Nah, cuman permasalahannya ketika didistribusi gitu, itu harga jualnya agak sedikit rendah karena belum di package. Iya, itu tadi. Itu juga mungkin apa namanya, salah satu contoh madu badu ya. Itu terkenal banget Mas di seantero nasional gitu. Bahkan luar negeri juga ada yang beli. Cuman memang yang perlu kita tingkatkan adalah brandingnya. Packagingnya itu harus kita tingkatkan supaya tadi itu produk-produk asli Banten tuh punya apa namanya, punya value komoditinya gitu. Sehingga itu sih yang jadi potensi ya. Kemudian juga aku lihat juga di pemerintah daerah sudah mulai merencanakan daerah-daerah industri hijau. Di Cileles, di Cikulur, di Pandeglang, itu juga sebenarnya penting. Karena apa namanya, kalau industri berat kan udah ada di Cilegon ya. Betul. Nah, memang di Banten Tengah Selatan itu paling cocok, aku setuju banget tuh green industry. Green industry, hijau, betul. Yang berhubungan dengan perikanan, perkebunan dan lain-lain. Dan itu juga bisa green industry itu di beberapa daerah itu bisa bersinergi dengan ekoturism sebenarnya. Jadi industrinya dapat, wisatanya dapat. Itu yang kedepannya saya rasa ya. Betul. Di Banten Tengah Selatan tuh dengan adanya Tol Serang Panimbang, kita pengembangannya ke arah sana. Setuju. Dan udah mulai kelihatan juga tuh ya sobat kita, karena kalau misalkan kita lihat Banten Selatan ya itu tadi ada dataran tingginya juga, ada pesisir pantainya juga. Jadi mau buat apa di situ ditanam numbuh deh pokoknya gitu loh. Luar biasa. Dan itu tadi sebenarnya dengan adanya dan mungkin nanti di launchingnya dari Tol Serang Panimbang ini, salah satu PR dari masyarakatnya juga dan juga pemerintah daerahnya adalah bagaimana caranya bisa meningkatkan fasilitas hospitality dari tempat-tempat wisatanya agar menarik nih para wisatawan yang dari luar kota atau bahkan luar negeri untuk bisa mampir. Jadi otomatis makin ramai juga tuh, lewat tol makin ramai. Koneksivitasnya gampang dan juga segala macamnya, sampai akhirnya ya udah bisa makin tinggi lagi tuh nama Banten, khususnya bukan cuma di Banten Utara aja tapi juga di Banten Selatan. Keren. Oke, tadi kita udah ngomongin soal proyeknya. Aku pengen lebih kenalan lebih dekat dengan Bang Albagir gitu sebenarnya. Sebagai manajer pemasaran strategis dan juga pengembangan dari PT Wika Tol Serang Panimbang. Salah satu tugasmu adalah mencari investor ya Bang ya. Untuk bisa mensupport dan juga masuk gitu ke proyek ini. Prosesnya gimana Bang? Apakah sulit di tengah kondisi kita yang sedang seperti ini, ataukah sebenarnya enggak, fine aja karena gue memang udah jago aja nih marketingnya, atau gimana Bang? Nah jadi mungkin sebelum masuk ke situ, kita ini kan Tol Serang Panimbang itu jalan tol ya. Mas Elvi bisa cek deh di perusahaan-perusahaan jalan tol lain itu nggak ada fungsi marketing itu, nggak ada gitu. Karena kenapa? Karena di jalan tol lain itu demand-nya yang tadi balik lagi tadi, demand-nya udah ada. Jadi marketingnya itu lebih ke aspek gimana meningkatkan pelayanan, gimana jalan tolnya aman. Jadi berbeda konsep pemasaran di jalan tol pada umumnya dan jalan tol Serang Panimbang. Di sini tuh kita harus real jualan dong. Real jualan akhirnya. Dan kita akhirnya contoh kayak gini Mas. Misalnya aku sampaikan nih ke kita jualan ya. Wah, jalan tol kami itu terbuat misalnya dari beton terbaik. Jalan tol kami itu pelayanannya paling bagus se Indonesia. Oke, it's fine. Tapi problematiknya adalah apakah ada demand yang mau lewat jalan. Jadi walaupun jalan tol kita misalnya kualitas terbaik atau
layanan terbagus. Cuman kalau tidak ada destinasi yang dituju, Betul. nggak ada yang lewat juga. Nggak ada yang lewat juga. Nah, akhirnya di situ kita sadar, wah kita nggak bisa hanya ngejual jalan tol, kita harus juga ngejual Bantennya. Karena kalau Bantennya kejual, ada investor masuk, orang-orang ke Banten, otomatis jalan tol kita juga ramai. Betul. Jadi itu adalah keunikan ya di pemasaran jalan tol Serang Panimbang ini. Wow. Nah tadi masalah investasi, investor, itu juga jadi salah satu tugas kita. Dan memang tantangannya adalah kita nggak bisa Mas create sendiri apa klaster investasi yang mau kita bangun. Kan kita harus mengikuti regulasi dari pemerintah, harus ngikutin RT RW-nya, terus RPJMD-nya Banten gitu. Kita nggak bisa nge-build itu sendiri gitu. Kita nggak bisa punya konsep sendiri. Jadi kita harus ngikutin regulasi. Nah, memang tantangannya di situ. Bagaimana nge-match-in antara regulasi yang udah dibuat sama pemerintah daerah dengan sebenarnya demand yang investor mau. Itu sebenarnya tantangannya sih. Tapi selama ini sih memang nih mungkin bocoran dikit Mas. Memang disepil nih kita nih. Saat ini itu kalau dari hasil pengamatan kita tim ya, itu sudah banyak transaksi jual beli tanah di sepanjang trase. Cuman memang pembangunannya belum. Jadi kalau aku lihat nih investor nih rasanya itu wait and see ya. Jadi dia mau lihat bagaimana perkembangan tol ini lebih lanjut, baru mereka bangun fisiknya gitu. Jadi memang secara physically atau secara dampak ekonomi memang saat ini belum. Karena juga harus kita pahami Mas, secara karakter bisnis jalan tol itu memang karakter bisnis jangka panjang, 15-20 tahun, bukan jangka pendek. Jadi memang sudah terjadi banyak transaksi jual beli tanah, tapi memang pembangunannya mungkin lagi investor lagi wait and see nih. Karena kayak yang Feni Rose suka bilang ya, kalau telat beli kan Senin harga naik. Iya, makanya, betul. Makanya aku lihat sudah mulai banyak transaksi, cuman memang pembangunannya mungkin lagi ada yang proses desain atau lagi konsep dan lain-lain. Gitu sih. Wow. Dan itu ya, kalau misalkan memang diceritain kan ini banyak banget hubungannya bukan cuman antara Wika dan juga internal, tapi banyak stakeholder dan juga langsung turun lagi ke masyarakat dan masyarakat juga di situ ada yang bermain juga, itu tadi udah dijelasin gitu ya. Jadi memang ini adalah salah satu proses yang sangat memusingkan sekali. Tapi kalau misalkan kita lihat niatnya sebenarnya cuma satu, baik juga ya, memajukan Banten Selatan itu tadi. That's dengan kemudahan koneksivitas yang bisa dibilang yang dibuat itu tadi. Karena ini adalah proyek strategis nasional juga. Berarti di tahun 2017 masih masa Pak Jokowi waktu itu ya? Ya, emang pada saat era Presiden Jokowi ya, ini diinisiasi jadi PSN. Wow. Terus Bang Albagir, setelah ruas tol Serang Panimbang ini selesai seluruhnya nih, apa sebenarnya program lanjutan atau rencana pengembangan yang sedang disiapkan oleh Wika itu sendiri? Jadi ini kan sedang lagi hot isu ya, ada isu merger, mungkin Mas Zelvi juga dengar ya. Dengar. Beberapa BUMN karya itu mau di merger, salah satunya Wika. Nah memang kita masih tunggu memang Mas Zelvian arah ke depan dari Wika ini mau kemana. Ini tergantung dari shareholder kita nanti Danantara. Cuma memang saat ini Wika itu memang spesialisasi di EPC ya, engineering, procurement, and construction. Dan sektor-sektor konstruksinya cukup beragam. Kita ada bangun infrastruktur, jalan, port, bandara. Dari sisi residensial juga kita bangun perumahan-perumahan sesuai dengan ini ya, program pemerintah 3.000 rumah murah gitu. Kita juga sedang melakukan itu. Jadi kalau Mas Zelvi tanya ke depannya gimana, kita tunggu nanti bagaimana instruksi dari Danantara. Aku belum bisa jawab sekarang. Belum bisa jawab sekarang berarti ya. Luar biasa. Terakhir nih, gimana visi Abang ke depannya nanti melihat masa depan konektivitas dan juga pembangunan infrastruktur di Banten itu tadi. Setelah yaitu tadi dibangunnya dan juga adanya dari tol ini. Aku berharap ya setelah jalan tol Serang Panimbang selesai dibangun keseluruhan, sebenarnya ini menjadi tanggung jawab kita, bagi kita mungkin masyarakat Banten sebenarnya untuk memajukan Banten itu sendiri. Manfaatkan jalan tol ini, jangan sampai jalan tol ini hanya menjadi
tadi aku bilang ya 6% jadi 1,5%, jangan cuman itu menjadi hal-hal cuma di atas kertas aja. Betul. Harus kita realisasikan dengan apa? Menurut saya dua kata kuncinya, sinergi dan kolaborasi. Itu dua kata kuncinya. Dari seluruh pihak, masyarakat, pemerintah daerah, pelaku usaha, kami selaku pengelola ini harus saling bersinergi. Setuju. Untuk memajukan Banten, karena mau nggak mau nanti ketika Banten itu makin naik ekonomi growth-nya, tentunya masyarakat Banten sendiri yang merasakan. Betul, setuju. Jadi kami dari Wika Sarang Panimbang berharap agar yaitu kita bisa manfaatkan jalan tol ini sebesar-besarnya untuk memakmurkan seluruh masyarakat Banten. Setuju. Luar biasa. Bang umur berapa sih Bang? 30-an lah. 30-an. Bisa masuk Wika tuh ceritanya gimana sih Bang? Ini banyak juga nih, salah satu teman-teman saya juga sebenarnya pengen masuk BUMN gitu katanya. Proses itu waktu itu di umur berapa? Spill tipis aja. Mungkin ada beberapa nih sobat kita yang pengen deh masuk Wika gitu. Harus lulusan apa? Atau mungkin harus ada background teknik sipil atau apa segala macam. Kasih dong. Enggak juga sih. Yang penting detailnya cukup banyak ya. Cuman mungkin yang perlu kita lakukan adalah berdoa dan berusaha itu. Berdoa dan berusaha aja sobat kita. Oke, luar biasa. Bang Al-Bagir tadi udah ngobrol-ngobrol terkait dengan proyek strategis nasional juga, yaitu tadi tol yang dibangun dari Serang ke Panimbang, dan prosesnya berarti kurang lebih kalau misalkan di total berapa persen lagi Bang target akan selesai? Kita target insya Allah ya 2027 udah full operasi sampai Panimbang. 2027 akan full operasi, jadi bisa kalian nikmatin itu. Yang pengen langsung tembus ke Sawarna tuh ya, ke Tanjung Lesung, ke ujung kulon sana, bisa langsung dinikmati tolnya. Dan jangan lupa juga harus ikut dipromosikan itu tadi, karena mungkin teman-teman yang tinggal di Banten Selatan juga ini menjadi salah satu tanggung jawab kalian juga agar bisa mempromosikan tempat wisata agar teman-teman yang di luar sana tertarik untuk masuk ke sana, otomatis tolnya makin rame. Oke, sebelum kita tutup, kita sudah masuk di segmen Mystery Box nih Bang. Nah, coba. Jadi Mystery Box ini adalah segmen di mana ada sesuatu yang ada di sini terus berhubungan dengan kehidupan Abang katanya gitu. Oh ya? Coba dibuka ya? Buka dong. Waduh, deg-degan juga nih. Aduh. Oke. Apa tuh Bang Al-Bagirs? Waduh, ada 29 bulan 5 2021. Apa itu Bang? Oh, ini tanggal pernikahan gue nih. Tanggal pernikahan. Kalau yang ini? Wah, ini foto prewed nih sama istri waktu itu. Oke. Ini berarti tanggal pernikahan dirimu dengan istri. Iya, benar. Siapa namanya istrinya Bang? Tiara. Nama Tiara. Istri aku, ya. Oke, wow. Kapan waktu itu ketemu sama Mbak Tiara? Cukup unik ya ceritanya. Jadi aku kenalnya tuh sebenarnya dari mantan dulu. Dari mantan? Jadi ini istri aku sekarang tuh temennya mantan. Temennya mantan? Iya. Bisa begitu ya? Oke. Sampai akhirnya menikah di tahun 2021. Di tahun 2021. Oke. Gitu. Apa ya peran sosok istri dalam karir Bang Al-Bagir? Wah, everything sih, luar biasa sih. Istri aku tuh jadi suportif utama dalam berkarir tentunya, apalagi kan aku sering bolak-balik ya, Mas ya. Terus dari Jakarta, Rangkas, sering juga ke destinasi wisata. Jadi emang suka jarang pulang atau pulang malam, tapi ya beliau tetap suportif sih demi Banten lebih baik. Demi Banten lebih baik, luar biasa. Ada apa dong yang pengen disampaikan ke istrinya nih? Siapa tahu mungkin nanti kalau udah jadi ini ditonton gitu. Oh ternyata suami aku se-sweet ini gitu katanya nanti. Sampaikan dong Bang Al-Bagir. Duh jarang sih gue kayak gini-gini. Nah ya udah di sini waktunya. Oke, say thank you ke atau apa? Oke, buat Tiara, istri saya yang tercantik sedunia. Terima kasih sudah menjadi support system selama ini. Sorry mungkin aku bukan suami yang sempurna, tapi aku bakal jadi I will do the best for us buat keluarga kita dan si kecil Kairo. Terima kasih. Luar biasa. Boleh kasih tangan sekali lagi untuk Abang Muhammad Al-Bagir. Belum nangis, belum gitu aja.
Thank you sekali lagi untuk sobat kita yang udah nonton konten dari Ruang Kita Podcast episode kali ini. Semoga menjadi edukasi dan juga informasi untuk sobat kita. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share juga kontennya. Dan jangan lupa tonton juga konten kita yang lain. Kalau seperti itu, saya Zalvin pamit. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye.